Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan memulai praktikum kedua pada hari ini, yaitu dengan judul program counter atau cacahan pencacah. Jadi Pak, opkan dulu videonya ya, opkan dulu. Jadi program counter atau pencacah ini banyak diaplikasikan di di kehidupan kita ya. Misalnya untuk antrian, kemudian parkir, apalagi ya yang memerlukan hitungan secara naik atau mundur. Nah, jadi sesuai dengan definisinya, ya program counter ini adalah suatu program yang mengcounter atau mencacah untuk keperluan tertentu. Jadi dia bisa berupa naik, misalnya dari 0 datanya itu, ini data awal, itu sama dengan 0, kemudian naik, kita naikkan ke misalnya 255, atau dari 0 heksa itu sampai dengan FF heksa, atau dari 0 ini sampai dengan misalnya ini kalau dia di biner. Jadi dia menghitung maju dari 0 sampai dengan 255. Ini contohnya. Bisa juga kalau kapasitasnya itu hanya 16, ya berarti dari 0 sampai 16 seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Atau turun ya. Nah, dianya ini untuk data naik. Ini data naik, kemudian untuk data turun. Nah, di itu misalnya data awal ini misalnya 16, maka diturunkan menjadi 0, atau dia heksa diturunkan jadi ini ada kesalahan. Ya ini sudah sampai heksa ini. Sampai 0 ya, sampai 0, maaf ya. Sampai 0 sampai 00 heksa. Atau misalnya ini tuliskan binernya. Ini sampai dengan jadi seperti itu. Jadi dia mengcounter. Nah, bagaimana cara dia mengisi registernya itu? Jadi kalau dia, misalnya kita buat di sini, kalau warna hijau kelihatan nggak di sini? Oh, kelihatan. Nah, ini misalnya registernya. Ya, ini registernya D0 sampai dengan D7, 2 pangkat 0, sama dengan 2 pangkat 7. Ya. Nah, jadi misalnya di sini dia mengisi mulai dari sini 0 ya. Kalau misalnya dia naik ya, kemudian 1, terus kemudian 2, kemudian sampainya dia 1. Nah, jadi digital kalian sudah dapat. Jadi dia mengcounter ya, dia mencacah ya, dari 0 sampai dengan 255. Atau ya, kalau yang 16 ini berarti dia sama 16 bit ya. Apa itu 8 bit juga. Posisi awalnya terjadi warna lain. Posisi awalnya kalau yang ini berarti posisi awalnya di
terus turun, turun. Kalau ini dia ini naik, ini turun ini. Jadi di sini 1, 1, 1, 1, sampailah dia 0. Nah, jadi antriannya ini ya, biasanya naik. Ya, misalnya dari 0 sampai dengan berapa lah, misalnya 100. Nah, sering kita lihat kalau kita antrian di bank ya. Di bank itu kita kalau masuk dapat antriannya itu. Kemudian kalau kita kemana lagi, ke rumah sakit ya. Tapi jangan dulu ke rumah sakit nih, lagi COVID. Nah, kita juga dapat antrian seperti itu. Nah, begitu juga kalau untuk lahan parkir. Ya. Lahan parkir ini biasanya ada dua kondisi. Ya. Yang pertama naik, ya. Yang kedua dia turun. Ya. Nah, jadi dia ada tampilan, misalnya poolnya ini misalnya 10. Nah, kalau dia 9, berarti dia plus 1. Ya. Kalau dia 10, berarti dia 0. Kalau di sini 0, berarti dia plus 10. Jadi di di gerbang 1, gerbang parkir 1, dia naik. Di gerbang misalnya 2, dia turun. Nah, jadi kondisinya terjaga. Kalau dia sudah 10, berarti dia full. Kalau dia 9, berarti dia plus 1 kurangnya. Kurang plus 1, dia harus tambah 1. Nah, seperti itu. Aplikasinya di di antrian atau parkir. Ini biasa kita counter nih. Nah, bagaimana mekanismenya, bentuk pulsa dan sebagainya, itu nanti ada di teori. Register pencaca dan register geser. Nah, ini kita praktikumnya duluan. Jadi, oke, enggak masalah lah. Yang penting ada ini. Oke, sekarang apa sintak utamanya yang ada di situ? Kan? Sekarang ini kan sintak utamanya apa di codingnya ini? Jadi kita harus tahu sintak utamanya. Oke, kita ambil yang warna hitam. Jadi yang pertama itu adalah untuk naik. Untuk naik, itu adalah dia pakai perintahnya adalah increment. Kemudian kalau turun, dia pakai dec atau decrement. Jadi ing untuk naik, dec untuk turun. Ing ini artinya naikkan satu data register atau alamat atau memori. Nah, yang ini turunkan satu data register atau memori. Nah, jadi dia menaikkan satu atau menurunkan satu. Ini perintahnya. Ini perintah utamanya ada dua. Yang pertama ing untuk naik, yang kedua adalah dec. Nah, sekarang kita coba ke coding. Oke. Kita buka MIDE sekarang. Stop share. Sekarang Pak buka MIDE-nya. Oke, sekarang kita buka MIDE. Kita buat judulnya dulu. Judulnya program. Huruf besar semua boleh, biar enggak ini. Program counter atau pencaca. Kemudian ini misalnya Zarkasi, Ahmad dikasih, kemudian NIM-nya dikasih juga boleh untuk dikumpul ya. Oke, kemudian kita mulai. ORG origin 00 hexa. Jadi kita memulai dari
alamat 00. Oke, kita definisikan dulu boleh. Misalnya mulai, Pak Suka mulai bahasa Indonesia atau start, bolehlah. Kemudian kita isikan dulu register-register apa yang akan kita gunakan. Nah, memang bagusnya dia itu di-clearkan dulu seluruh register yang akan digunakan. Misalnya move A, crash 00 bisa, kemudian move kita mau menggunakan port 1,00 hexa. Oke, selesai untuk clear data, kemudian kita masuk ke program utama. Program utama, sini kita biar enggak menggunakan memori ya. Oke, kita mulai mengisi move atau ing, hanya sudah kita clearkan dulu boleh. Move A, crash misalnya 01. Nah, kemudian A,01, kemudian kita masukkan ke port 1 ya. 1,A, kemudian di L-call delay. L-call delay atau tunda. Oke. Nah, baru kita proses naik. Oke, dinaikkan, kemudian ing A. Nah, berarti A tambah 1. Data A plus 1. Oke, kemudian move 1,A, kemudian L-call tunda sama. Nah, sekarang kita membandingkan. Oke, sekarang kita membandingkan. Pakai jaket dulu. Oke, sekarang kita membandingkan apa ini datanya itu. Kita data akhirnya pengennya berapa? Kita buat di sini, misalnya data awal, data akhir ya. Data akhirnya itu ini sama dengan misalnya berapa ya? 255 ya. 255 misalnya. Oke, data akhirnya 255. Data awal 0. Kemudian data akhir itu sama dengan 255. Coba. Oke. Nah, ini kita harus membandingkan dulu. Apakah data A ini sama dengan 255. Bandingnya seperti ini. Compare jam not equal A, 255. 255 misalnya 0 F hexa. Nah, kalau tidak, dia lompat ke naik. Jadi kalau tidak, dia lompat ke naik. Kalau tidak, dia lompat ke naik. Kalau iya, kita clearkan. Move. Misalnya A, crash 00. Nah, kita clearkan lagi. Ya. Oke, kita apa ini? Kita lompat ke atas lagi. Kalau dia sudah sampai ke FF, kita lompat SJMP, misalnya mulai. Nah, seperti itu ya. Oke, setelah ini kita buat subroutine-nya dulu untuk delay menggunakan yang kemarin. Tunda, definisikan dulu. Move 1 R0 dulu, crash 01 hexa. Kemudian move langsung saja lah, gitu ya. Nanti Pak jelaskan. Tune
DJNZ R1, tun. Kemudian DJNZ R2, tun. Kemudian yang terakhir DJNZ R0, tun. Oke, red. Dan kita N-kan. Oke, kita cek apakah ada yang salah. Kalau ada yang salah kita betulkan. Oke. Sini kita buat codingnya itu adalah pencaca maju.asm. Jangan lupa beri ekstensinya ASM, pencaca maju. Oke, sekarang kita compile. Ada error enggak? Nah, kebenaran Pak ini no error. Nah, ini pertama kali ngoding langsung no error, ini tidak ada tantangan. Oke. Nah, ini bisa kita lihat di simulator. Kalau belum yakin, kita lihat di simulator. Nah, kalau lihat di simulator, ininya dimatikan dulu. Matikan dulu. Buka topi simulatornya. Topi simulator. Oke. Share, pilih yang ini sudah ini. Dengan frekuensinya 12 MHz. Oke. Coba kita okekan. Nah, ini settingannya sama seperti kemarin. Kalau tidak ada perubahan berarti sudah disetting. Nah, ini sudah ada. Sekarang warnanya Pak ganti warna merah. Kalau kemarin warna hijau, ini warna merah. Oke, buka view-nya. Setelah modul LED. Nah, ini warna merah. Kita kecilkan biar enak biarnya ini. Oke. Taruh di tengah. Kemudian kita panggil codingnya tadi. Codingnya tadi pencaca maju ya. Oke, nah, sudah. Sekarang kita go. Nah, ini tidak terlihat ya. Kita tambahkan apa ini? Delay-nya. Kita stop dulu ini. Kita ke share itu terlalu cepat ya. Kita tambahkan di sini. Nah, di codingnya ini, nah ini 01 kan. Sekarang kita ubah menjadi 80 heksa. Nah, 80 heksa. Sekarang kita compile lagi. Nah, kita lihat perubahannya yang terjadi. Oke, kita kembali lagi ke top view. Kita share lagi. Top view simulator. Oke. Kita masukkan codingnya ulang. Caca. Oke, load. Sekarang kita go. Nah, ini udah bisa dilihat ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D. Nah, seperti itu seterusnya. Oke, apa ini? Ini adalah program untuk apa ini? Counter maju. Nah, oke, kita stopkan dulu. Nah, jadi yang counter maju tadi sudah kita buat, yang ini. Jadi datanya dari 0 sampai dengan 255. Yang mana? Oh, sudah hapus ya. Jadi yang ini data awalnya tadi sudah kita buat dari 0 sampai dengan 255. Nah, tugas kalian sekarang menurunkan dari 255 ke 0. Nah, ini tugas kalian. Jadi tugas kalian sekarang
buat di percobaannya itu menurunkan data dari 255 ke 0 dengan perintah decrement. Dengan perintah ini. Jadi dengan perintah itu turunkan datanya dari 255 ke 0. Kalau tadi menaikkan, itu sudah Pak kasih contoh. Nah, sekarang tugas kalian adalah menurunkan datanya dari 255 ke 0. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa absen, dibuat laporan, kemudian dikumpulkan, diupload dalam bentuk doc dan juga dokumen X, maksudnya itu dalam bentuk video F4, MP4. Oke, Pak akhiri praktikum kita pada pertemuan yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.